Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto Setiawan dengan NIM 933503419. Di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek ibadah dengan dosen pengampu Bapak Zainal Arifin. Di sini saya akan membahas tentang adzan dan iqomah. Di bab adzan dan iqomah ini saya akan membahas tentang apa pengertian dari adzan dan iqomah, bagaimana bacaan adzan dan iqomah, terus bagaimana doa setelah adzan. Selanjutnya akan praktek adzan dan iqomah gitu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adzan adalah seruan atau panggilan bagi umat muslim untuk memberitahukan waktu sholat telah tiba, terutama sholat fardu atau sholat subuh, duhur, asar, maghrib, serta isya yang dikumandangkan oleh seorang muazin di masjid atau musola. Sedangkan menurut syariat, adzan adalah pemberitahuan tentang waktu sholat telah tiba dengan lafal-lafal yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sedangkan iqomah sendiri adalah pemberitahuan waktu sholat fardu akan segera dimulai. Jadi sebelum sholat itu dimulai akan dikumandangkannya iqomah sebagai pertanda. Dan sekarang menuju ke bacaan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, begitu lafaz adzan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan lafaz iqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, setelah kita melantunkan lafaz-lafaz adzan dan iqomah, selanjutnya kita membaca doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil khatimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatal aliyatal rafi'ah wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tu'liful mi'ad. Kita selanjutnya menuju ke praktek adzan dan iqomah. Tadi sebelumnya itu cuma bacaannya ya, tapi di sini nanti kita akan menekankan ke tata caranya, prakteknya gitu. Dan di sini saya tidak praktek di masjid atau musola, cuma di rumah aja. Jadi nanti disesuaikan ketika teman-teman atau saudara semuanya di masjid atau di musola. Oke? A. Tata cara adzan dan iqomah. Yang pertama, muazin dalam keadaan suci. Jadi sebelum adzan, muazin harus wudu terlebih dahulu. Yang kedua, menghadap ke kiblat. Jadi waktu adzan dan iqomah itu kita harus menghadap kiblat. Ketiga, memasukkan jari ke telinga seperti ini atau seperti ini. Tapi
sarankan tangan kanan ya. Keempat itu muazin harus berdiri ya. Selanjutnya nyambungkan kalimat as-sholatu khairum minan naum. Nah, itu waktu adzan sholat subuh, yang artinya sholat lebih baik daripada tidur. Yang selanjutnya menoleh ke arah kanan ketika membaca hayyalas sholat, menoleh ke arah kiri dengan ucapan hayyalal falah. Selanjutnya yang B, syarat adzan dan iqomah yang harus dilakukan oleh seorang muazin atau orang yang memandangkan lafal adzan dan iqomah. Pertama tentunya telah masuk waktu sholat. Yang kedua niat atau berniat. Ketiga dikumandangkan dengan menggunakan bahasa Arab. Menurut ulama, adzan dan iqomah ini harus menggunakan bahasa Arab. Selain bahasa Arab itu mungkin tidak bagus ya, tidak baik gitu. Selanjutnya lafal adzan itu tidak berubah, karena nanti kalau berubah akan mengubah maknanya juga. Kelima, ini lafal adzan dan iqomah harus sesuai dengan urutan yang saya bacakan di awal tadi. Jadi nggak boleh dibolak-balik atau dihilangkan salah satunya gitu. Selanjutnya lafaz yang diucapkan itu atau dilafalkan itu bersambung. Jadi bersambung, tidak terputus gitu. Mungkin kalau terlepas sedikit itu agak ambil nafas nggak apa-apa, tapi kalau terputus terlalu lama itu nggak boleh. Jadi cuma mengambil nafas itu boleh. Lafal adzan dan iqomah harus bisa didengarkan atau dapat didengarkan oleh orang yang berada di luar masjid atau musola kita. Seperti biasanya musola atau masjid ini menggunakan pengeras suara. Di atas masjid itu pasti ada pengeras suara untuk bisa mendengarkan adzan dan iqomah tersebut. Kesimpulan di sini adalah adzan dan iqomah ini adalah suatu panggilan atau seruan untuk kita melaksanakan atau telah tibanya sholat jamaah. Dan di sana ada bacaan atau lafal-lafal yang bersambung dan harus urut sesuai dengan syariat Islam tersebut. Jadi nggak boleh ditukar, dibalikkan ataupun hilang salah satunya. Adzan ini dikumandangkan oleh seorang muazin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang telah mendengarkan tausiah singkat atau penjelasan singkat dari saya. Dan terima kasih untuk Bapak Zainal Arifin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang adzan dan iqomah ini. Mungkin kalau ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada perkataan saya yang keliru, mohon untuk dibenarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.